Menurutmu, siapa yang lebih unggul? Beruang grizzly lapar atau buah beri masak? Harimau yang marah atau bunga indah? Ular piton besar atau semak-semak hijau? Jawabannya belum jelas. Nah, kamu akan melihat siapa yang sebenarnya mengendalikan hutan dan rimba. Inilah sejumlah tumbuhan paling berbahaya di bumi. Ini sikuta atau water hemlock, tumbuh di area berawa-rawa di ladang atau padang rumput Amerika Utara. Tumbuhan ini juga bisa kamu temukan di tepi-tepi sungai besar dan kecil. Kayaknya sih aman-aman saja, tapi ini salah satu tumbuhan paling berbahaya di Amerika Serikat. Racun sikuta bisa menyebabkan kerusakan kritis pada orang dewasa dalam 15 menit, tapi hanya kalau kamu menelannya. Tumbuhan ini sering dikira sayuran artichoke, seledri, dan adas manis alias bunga lawang. Meskipun racunnya berbahaya, sikuta dipakai untuk mengobati migrain dan sejumlah gangguan usus. Tumbuhan ini sudah menyebabkan banyak kerusakan pada hewan ternak. White snake root tumbuh di ladang dan padang gembalaan. Jika dikunyah sapi, tumbuhan ini melepas racun yang larut dalam lemak. Racun ini bukan cuma memasuki tubuh hewan, tapi juga ke dalam susunya. Anak-anak sapi yang minum susu itu juga akan tertular. Susu yang beracun ini juga berbahaya bagi manusia. Masalahnya, tanaman asli Amerika Utara ini adalah salah satu bunga musim gugur yang berumur paling panjang. Saat ini, di pertanian modern, racun tumbuhan ini nggak begitu berbahaya. Tapi di padang gembalaan kecil pribadi, white snake root adalah bahaya nomor 1. Kita semua tahu 2 macam kacang, yang kita makan dan yang dipakai Jack masuk ke dunia raksasa. Selain itu, ada juga kacang beracun. Ini biji jarak atau biji kesturi. Biji jarak mengandung salah satu racun paling berbahaya di dunia, risin. Begitu memasuki tubuhmu, risin akan memblokir pembentukan protein yang dibutuhkan kehidupan. Tanpa protein ini, sel-selmu akan berhenti berfungsi. Makin banyak sel yang rusak, makin menderita tubuhmu. Biji jarak atau biji kasturi melepaskan risin kalau ditekan. Beberapa biji bisa menyebabkan dehidrasi, tubuh lemah, halusinasi, kejang, dan masalah lain. Sekitar 7 biji jarak cukup untuk menyebabkan kerusakan kritis. Jadi ingat-ingat kayak apa tampilannya dan jangan sentuh kalau kamu melihatnya di hutan. Salah satu tumbuhan terindah di planet kita juga termasuk salah satu yang paling berbahaya. Ini oleander atau bunga mentega. Semua bagian tumbuhan ini beracun, batang, akar, dan bunganya yang berwarna pink. Bahkan, sepotong kecil tanaman ini bisa menyebabkan keracunan parah. Oleander nggak perlu masuk perutmu untuk menimbulkan masalah serius. Sedikit menyentuh cairan bunganya saja bisa menimbulkan alergi. Dan jangan coba-coba membakarnya ya, karena asap oleander yang terbakar juga beracun. Dan sekarang tumbuhan yang paling beracun di dunia. Sekali sentuh akan melukai kamu selama beberapa tahun, atau konsekuensinya akan kamu rasakan seumur hidupmu. Tumbuhan gimpi-gimpi juga disebut Queensland stinger, mirip semak-semak gobo atau burdock. Tampilannya sama sekali nggak beracun, tapi kalau berdiri di samping tumbuhan ini, kamu akan susah bernapas dan matamu jadi berair. Ada ribuan bulu kecil pada daunnya. Bulu-bulu ini begitu ringan hingga bisa melayang di udara dan menyebar bersama angin. Jadi, kamu harus memakai masker gas jika ingin melihat tumbuhan ini. Tapi jika kamu sedikit menyentuh gimpi-gimpi, kamu dalam masalah besar. Sebagian orang membandingkan satu sengatan gimpi-gimpi setara dengan 30 sengatan tawon di saat yang sama. Bulu-bulunya yang beracun dengan mudah menembus kulitmu dan menyebabkan iritasi serta rasa sakit. Masalahnya, kamu nggak bisa menariknya keluar. Coba basuh dengan air dan sabun, pakai salep disinfektan, dan kamu akan lihat situasinya justru memburuk. Bulu-bulunya nggak bisa dicabut dari sana, tapi menetap melepaskan racun dan bikin kamu kelabakan. Racun ini belum ada penawarnya, karena ilmuwan belum tahu unsur-unsur penyusunnya. Toksin ini tahan suhu panas dan dingin. Sensasi nggak enak bisa berlangsung beberapa jam, hari, atau bahkan bulan. Orang-orang yang pernah menyentuh tumbuhan ini bilang rasa sakit sengatannya bahkan bisa kambuh setelah beberapa tahun.
Tapi jika menghilangkan bulu-bulu itu mustahil, maka satu-satunya jalan keluar adalah menunggu sampai racunnya hilang. Tapi ada masalah lain. Kamu bisa merobek sehelai daun gimpi-gimpi dengan sarung tangan dan taruh di lab. Keringkan dan lupakan daun itu selama beberapa tahun. Dan inilah dia tergeletak di depanmu, selembar daun layu yang hampir hancur. Sepertinya nggak berbahaya, tapi justru sebaliknya. Setelah bertahun-tahun pun, bulu-bulu beracun itu masih tetap di permukaan daun dan menimbulkan efek racun. Gimpi-gimpi cuma tumbuh di Australia. Tumbuhan ini suka sinar matahari dan hutan hijau yang lebat. Gimpi-gimpi sangat berbahaya bagi turis dan penebang kayu. Tapi saat ini, semua tempat yang ditumbuhi pohon ini diberi tanda peringatan. Di berbagai pameran botani, ilmuwan menaruh tumbuhan ini dalam kerangkeng agar nggak disentuh orang. Saga rambat bisa berbiji putih dengan mata hitam atau berbiji hitam dengan mata putih. Tumbuhan ini bisa kamu temukan di Afrika, Asia, Australia, dan wilayah Samudra Pasifik. Beberapa spesies dibawa orang ke Florida dan Hawaii. Tumbuhan ini bahkan bisa kamu temukan di jalan-jalan kota besar. Biji saga dipakai pada perhiasan dan beberapa mainan. Orang yang memakai gelang biji saga mungkin nggak tahu kandungan racunnya. Biji saga dan juga biji jarak alias kasturi berkontribusi terhadap kehancuran sel. Yang menarik, biji saga sekarang bukan cuma dipakai sebagai hiasan, tapi juga untuk mengobati kondisi kesehatan tertentu. Ini satu-satunya tumbuhan beracun dalam daftar kita yang kelihatan beracun. Kalau melihatnya, mungkin kamu nggak ingin memetiknya. Lihat cabang merahnya yang mirip pembuluh darah atau sistem saraf yang diperbesar. Dan buah beri ini mirip mata. Doll's eye atau mata boneka alias beanberry putih tampak agak seram. Struktur dalamnya juga nggak menyenangkan sebagaimana tampilan luarnya. Doll's eye mengandung racun berbahaya. Makin lama tumbuhnya, makin beracun komposisinya. Bahan kimia dalam buah beri ini memiliki efek penenang bagi otot dan jantung. Artinya, tubuhmu akan begitu rileks hingga berhenti berfungsi. Mungkin kamu pernah melihat tumbuhan ini di dunia nyata maupun di film flora dan fauna. Perangkap lalat Venus adalah perwakilan langka dari tumbuhan karnivora. Untungnya, tumbuhan ini nggak berbahaya bagi manusia, seperti halnya bagi serangga. Bagaimanapun, sebaiknya jangan masukkan jari ke dalamnya. Jadi, begini cara kerjanya. Tumbuhan ini membuka mulut, ada kelopak merah berbau harum di tengahnya. Ini perangkap. Seekor lalat atau kumbang melihatnya dan ingin mencicipinya. Serangga itu memasuki bunga. Tapi perangkap lalat Venus nggak langsung menutup. Bulu-bulu halus yang peka dalam tumbuhan itu menghitung gerakan lalat. Jika lalat sudah bergerak lebih dari 2 kali dalam 20 detik, tumbuhan akan menutup mulutnya dalam waktu kurang dari sedetik. Jeda ini mencegah tumbuhan menutup mulut saat tidak perlu, saat ada sampah mendarat di dalam mulutnya. Lalu, lalat terjebak. Bulu-bulu di rahang tumbuhan bekerja seperti kurungan. Mangsa takkan bisa kabur. Lalu tumbuhan ini menyuntikkan cairan pencerna ke dalam mulutnya yang menghancurkan lalat. 5-12 hari kemudian, tumbuhan itu terbuka lagi dan menunggu mangsa baru. Perangkap lalat Venus bisa makan lalat, kumbang, laba-laba, bahkan katak kecil. Hawkweed raksasa menimbulkan kerusakan paling luas di antara semua tumbuhan. Tumbuhan ini bukan berbahaya khusus bagi satu pihak, tapi bagi seluruh hutan dan ladang. Hawkweed raksasa adalah tumbuhan invasif. Mirip parasit, tumbuhan ini cepat berkembang biak dan menghancurkan semua bunga lain di area itu. Serangga nggak mau makan hawkweed raksasa. Tumbuhan ini juga sulit dihancurkan orang karena menimbulkan reaksi alergi di kulit. Hawkweed raksasa tumbuh dengan cepat. Tumbuhan ini kebal terhadap racun dan berumur panjang. Tingginya bisa setara dengan bangunan berlantai 1 dan akarnya menghujam dalam di tanah. Ia melepas biji-bijinya yang bisa disebarkan angin sepoi-sepoi sejauh berkilo-kilometer. Ilmuwan masih belum menemukan cara efektif untuk melawan tumbuhan ini. Nggak ada yang bisa ngalahin hawkweed raksasa di alam. Atau belum? Alam dan evolusi selalu seimbang.